Salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi, kasih karunia Tuhan boleh berikan kepada kita sehingga kita sudah memasuki bulan Mei ya. Waktu begitu cepat dan selama 3 minggu saudara mendengarkan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan ya. Kemarin juga minggu lalu juga kita kedatangan tamu hamba Tuhan dari Sumba Timur dan hari ini kembali saudara mendengarkan firman Tuhan dari saya sebagai gembala. Baik, saya sangat senang saudara begitu semangat di dalam memuji, memuliakan nama Tuhan. Tema khotbah hari ini yaitu sudahkah kita mengucap syukur. Saudara, mengucap syukur itu adalah satu kalimat yang gampang diucapkan. Ya. Mengucap syukur itu adalah satu kalimat yang gampang sekali diucapkan. Tetapi saya melihat tidak semua orang mampu melakukan hal ini. Ya. Kalau cuma ngomong gampang. Tetapi tidak semua orang mampu melakukan hal ini. Kalau toh ada, mungkin perbandingannya, presentasinya lebih banyak orang yang tidak tahu mengucap syukur dibandingkan dengan orang yang tahu mengucap syukur. Kalau toh ada, dan yang jelas pasti ada karena saya melihat jemaat GPDI Bukit Sion suka mengucap syukur dan melakukan mengucap syukur. Satu contoh, kalau saudara melihat di dalam Lukas pasal 17, ayat yang sudah tidak asing lagi, cerita yang sudah tidak asing lagi, ya. Di sana ada 10 orang yang sakit kusta. Mereka begitu menderita. Mereka terisolasi. Mereka tidak bisa bebas bergaul. Saudaranya pun tidak bisa datang menemui mereka. Saudaraku, artinya apa? Mereka dalam kondisi yang tidak enak. Setelah mereka mendengar bahwa Yesus akan lewat, dia begitu senang lalu dia teriak, Yesus, tolonglah aku Yesus, tolonglah kami Yesus, kami begitu menderita, kami tidak bisa kemana-mana. Singkat cerita Yesus bilang pergi, temui imam-imam. Dan dalam perjalanan, puji Tuhan, 10 orang kusta ini sembuh semua. Mereka alami kesembuhan yang daripada Tuhan. Mereka sembuh semua. Tetapi faktanya saudara, berapa orang yang mau datang kembali kepada Yesus? Berapa orang yang mau kembali kepada Yesus dan berkata, Yesus, terima kasih engkau sudah menolong saya. Yesus, terima kasih engkau sudah menyembuhkan saya. Berapa orang saudara? 1 orang. Kemana yang 9 orang? Bukankah mereka semua disembuhkan oleh Tuhan? Tetapi hanya 1 orang yang tahu mengucap syukur. Nah ini. Dan saya melihat ada begitu banyak anak Tuhan yang sudah alami banyak pertolongan Tuhan, yang sudah alami banyak kemurahan Tuhan. Ketika mereka sakit Tuhan sembuhkan. Mereka dilepaskan dari kuasa-kuasa kegelapan. Mereka dilepaskan dari bahaya maut. Mereka dilepaskan dari kecelakaan. Tetapi seberapa banyak orang yang tahu mengucap syukur. Dan itulah sebabnya saya bangga pagi hari ini kepada saudara semuanya. Sepanjang minggu Tuhan sudah menjaga saudara, memelihara saudara, bahkan memberkati saudara. Dan pagi hari ini, saudara buktikan ucapan syukur itu dengan datang kepada Tuhan. Amin, saudara. Dan inilah yang menjadi kerinduan Tuhan. Karena apa, saudaraku? Salah satu pekerjaan dari iblis terhadap manusia itu membunuh, mencuri, dan membinasakan. Ini salah satu pekerjaan iblis. Dia berusaha membunuh, mencuri, membinasakan.
sukacita kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi kalau sampai ada anak Tuhan yang mungkin sudah kurang mengucap syukur atau tidak pernah mengucap syukur, itu berarti rasa syukurnya kepada Tuhan sudah dibunuh oleh iblis. Dan inilah salah sekali lagi saudaraku, pekerjaan daripada iblis. Dan lagi pekerjaan daripada iblis, iblis itu berusaha memisahkan saudara dan saya dengan Tuhan. Dengan berbagai cara. Dengan berbagai cara iblis berusaha memisahkan saudara dan saya. Iblis berusaha menjauhkan saudara dan saya dengan Tuhan. Ada banyak cara. Mungkin saat hari Minggu seperti ini, ada saja yang sebetulnya itu bisa dikerjakan nanti siang atau besok. Tetapi iblis sudah tidak ada kesempatan lagi. Kamu hari ini harus kerja karena begini-begini. Akhirnya kita tidak bisa beribadah. Berusaha memisahkan saudara dengan Tuhan. Dan inilah pekerjaan daripada iblis. Sehingga kita tidak bisa beribadah seperti pagi ini. Kita tidak bisa memuji Tuhan seperti pagi hari ini. Jadi inilah salah satu pekerjaan daripada iblis. Sementara Tuhan ingin saudara dan saya hidup semakin intim dengan Tuhan. Sementara Tuhan punya kerinduan, sementara Tuhan punya harapan, kita memiliki hubungan yang semakin mesra dengan Tuhan. Ayo saudaraku, sering saya katakan dari mimbar ini, selagi kita masih ada kesempatan, selagi kita masih bisa bernafas, terus berusahalah kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Sekalipun iblis berusaha menjauhkan saudara dengan Tuhan. Kemarin pada waktu saya nonton TV, saya begitu kaget. Ada tronton besar, saudaraku, mungkin sopirnya ngantuk. Dia miring, saudaraku, dia nabrak trotoar dan akhirnya terguling. Dan apa yang terjadi? Mungkin saudara juga melihat berita ini. Sepeda motor di sampingnya. Kita tidak tahu, saudaraku. Sering saya katakan, kapan batas akhir hidup kita tidak tahu. Ayo, selagi kita masih kuat, selagi kita masih dekat, dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Dan itu pun juga menjadi kerinduan Tuhan, saudaraku. Tuhan ingin memiliki hubungan yang mesra dengan saudara. Tuhan ingin memiliki hubungan yang manis dengan kita, saudaraku. Dan itu pun menjadi pokok doa dari Tuhan Yesus. Kita lihat apa doa Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-11. Kita baca, Yohanes pasal 17 ayat yang ke-11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Supaya mereka jemaat GPDI Bukit Sion Labuan Bajo menjadi satu. Saudara, luar biasa. Ini doa Yesus kepada Bapa. Ini doa Yesus agar kita bersatu dengan Tuhan. Ini kerinduan Tuhan, ini harapan Tuhan. Tuhan ingin, saudaraku, di dalam hatinya ingin kita ini terus bersatu dengan Tuhan. Ingin terus kita memiliki hubungan yang mesra, hubungan yang manis dengan Tuhan. Ini yang ada di dalam hati Tuhan, saudaraku. Tetapi jujur saja kita sering yang tinggalkan Tuhan. Sementara Tuhan punya harapan sampai dia berdoa supaya mereka menjadi satu sama dengan kita. Sementara Tuhan punya harapan kita terus dekat dengan Tuhan. Sementara Tuhan ingin kita terus memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan.
sering jujur saja, kita sering meninggalkan Tuhan. Dengan berbagai alasan. Bahkan saudara, kalau saudara melihat di dalam Hosea pasal yang kedua, ini luar biasa. Ayat yang ke-19. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan. Sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Saudara bisa bayangkan. Sampai Tuhan ngomong, aku akan menjadikan engkau istriku. Artinya apa? Betapa dalamnya, betapa rindunya, betapa keinginan Tuhan. Saudara dan saya menyatu dengan Tuhan. Bahkan tadi dikatakan, aku ingin menjadikan engkau istriku. Dan memang saudara, kita nanti akan menikah dengan mempelai laki-laki kita, yaitu Yesus. Tapi kita lihat di sini, pengakuan yang begitu luar biasa. Sejak manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden, hubungan manusia dengan Allah pada waktu itu putus. Itulah sebabnya Tuhan bilang sama manusia Adam dan Hawa, hei Adam, kalau engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat, hari itu engkau akan mati. Kita tahu, satu hari bagi Tuhan itu sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Ada beberapa ayat. Dan faktanya apa? Manusia tidak sampai umurnya 1 harinya Tuhan. Adam umur 930 tahun. Artinya apa? Hari itu dan firman Tuhan dikenapi. Sehingga setelah manusia tidak taat, makan apa yang dilarang oleh Tuhan, hubungan dengan Allah putus, dan akhirnya manusia diusir dari Taman Eden. Tetapi kita lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan. Walaupun manusia sudah tidak mentaati firman-Nya, apa yang dibuat oleh Tuhan, walaupun manusia telah menyakiti hatinya. Kalau saudara membaca di dalam Kejadian pasal 3, Allah masih mencari manusia. Hei manusia, di manakah engkau? Mungkin kalau kita, ada orang yang telah melukai kita, merugikan kita, mengecewakan kita. Masa bodoh kamu, persetan kamu, aku tidak mau bergaul lagi dengan engkau. Mungkin kita begitu, tetapi tidaklah dengan Tuhan. Sekalipun manusia sudah tidak mentaati firman-Nya, dia berusaha mencari lagi. Hei manusia, di manakah engkau? Ini satu bukti bahwa Allah ingin tetap bersatu dengan manusia. Allah ingin tetap mengasihi manusia. Allah ingin tetap punya hubungan yang indah dengan Tuhan. Sekalipun manusia telah menyakiti hati Tuhan. Jadi ini saudaraku, luar biasa, aku akan menjadikan engkau istriku. Wah. Kalau kita mengerti betul, sekali lagi, kalau kita mengerti betul isi hati Tuhan, yaitu selalu ingin dekat dengan kita. Kalau kita ingin tahu betul kerinduan Tuhan, agar kita terus memiliki hubungan yang manis dengan Tuhan. Kalau sampai kita tidak tahu mengucap syukur, itu sudah keterlaluan, saudara. Amin, saudara. Sekalipun manusia sudah jatuh, manusia masih dicari. Betapa dalamnya kasih Tuhan, saudara. Kalau kita mengerti betul sekali lagi bagaimana harapan Yesus, kerinduan Tuhan ingin terus dekat dengan kita, lalu kita tidak tahu mengucap syukur. Sekali lagi saya katakan, itu sudah keterlaluan. Sama dengan bangsa Israel.
Bagaimana ketika bangsa Israel alami penderitaan di Mesir selama 400 tahun. Dia menderita, lalu Tuhan lepaskan lewat hambanya Musa. Mujizat demi mujizat diperlihatkan kepada orang Israel. Ketika sudah tidak ada jalan, Tuhan kasih jalan, tiba-tiba laut terbelah. Tidak ada makanan, Tuhan kasih makanan setiap hari dengan gratis. Minta daging, Tuhan tiba-tiba kirim burung, saudaraku, untuk kasih dia, mereka. Kekurangan air, Tuhan kasih air. Fasilitas diberikan kepada orang Israel. Tetapi faktanya apa? Bangsa Israel tetap saja sering melukai hati Tuhan. Tetapi kita lihat, apakah Tuhan langsung tolak bangsa Israel? Tidak. Sampai detik ini pun bangsa Israel tetap menjadi umat pilihan Tuhan. Amin, saudara. Nah, ini karena apa? Allah ingin tetap menyatu dengan umatnya. Allah ingin tetap kita memiliki hubungan yang erat, yang harmonis dengan Tuhan. Inilah yang ada di dalam hati Tuhan. Ini yang ada di dalam hati Tuhan. Tuhan tidak mau berpisah dengan saudara dan saya. Sampai dia tadi ngomong, aku ingin engkau menjadikan istriku. Wow, saudaraku. Bahkan kerinduan Tuhan yang ingin bersatu terus dengan kita. Yang ingin kita dijadikan istrinya. Padahal kita manusia yang berdosa. Manusia yang sering melawan firman-Nya. Itu digambarkan seperti Nabi Hosea. Yang kemarin saudara ikut seminar. Itu digambarkan seperti Nabi Hosea. Yang disuruh mengawini perempuan sundal. Saudara, Nabi Hosea itu pemuda yang mencintai Tuhan. Pemuda yang mengasihi Tuhan. Memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan. Hosea adalah pemuda yang taat akan perintah Tuhan. Hosea adalah orang yang menjaga kekudusan hidupnya. Tetapi tiba-tiba Tuhan bilang, Hosea, kawinilah perempuan sundal. Wow. Sudah lihat ini ayat ini, kita baca ya ayat ini. Di dalam Hosea pasal pertama ayat yang kedua. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal. Karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Wow. Saudara, kalau seandainya firman Tuhan ini datang kepada kita, belum tentu kita mau melakukannya. Tentu kita ingin, saudaraku, kita ingin memiliki pasangan yang punya latar belakang bagus, saudaraku. Walaupun ada kalau sudah jodoh itu sudah tidak bisa kemana. Makanya ada seorang suami pada waktu pacaran dia bilang, pokoknya kalau jodoh kita tidak kemana-mana. Betul, setelah mereka menikah diberkati, tetangganya setiap Natal, Lebaran ini istrinya, Pak kita ini kok setiap Lebaran, setiap liburan kok tidak pernah liburan. Suaminya gampang dong, kita kan sudah ngomong kalau jodoh tidak kemana-mana, makanya di Labuan Bajo saja. Nah, saudara, tetapi kita lihat sekalipun Hosea disuruh untuk cari pasangan atau memperistri atau menikah dengan perempuan sundal. Mungkin secara manusia saudaraku, dia rasanya Tuhan bagaimana ini. Selama ini aku menjaga kekudusan hidup. Selama ini aku berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Sekarang Tuhan suruh aku harus menikah dengan perempuan sundal. Tapi saudaraku kita lihat, akhirnya Hosea mentaati
firman Tuhan. Dan akhirnya dia menikah dengan perempuan sundal yang namanya Gomer. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandullah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Wah saudara. Hosea mengikuti Tuhan punya mau, padahal kita tahu saudara. Bagaimana latar belakang dari Gomer. Tetapi kita lihat. Sekalipun Gomer memiliki suami yang begitu sayang. Sekalipun Gomer itu memiliki suami yang begitu mencintainya. Bahkan mengangkat derajatnya dari kehidupan yang liar menjadi kehidupan yang normal. Apa yang dilakukan oleh Gomer setelah punya anak? Gomer lari saudara. Gomer tinggalkan suaminya yang selama ini begitu mencintai. Gomer lari dari rumah dan kembali kepada pekerjaannya semula menjadi perempuan sundal. Saudara, sungguh luar biasa. Ini dasar perempuan sundal yang tidak tahu diri ya. Ini dasar perempuan sundal yang tidak tahu bersyukur. Sudah punya latar belakang gelap, lalu diangkat, bahkan menjadi istri seorang hamba Tuhan. Bukannya bersyukur, terima kasih aku memiliki suami yang begitu sayang, aku memiliki suami yang begitu mencintai, dan akhirnya aku punya anak. Tetapi setelah itu apa yang dilakukan? Dia kembali kepada kehidupan lamanya, dia kembali ke dalam kegelapan. Sungguh-sungguh luar biasa. Saudara, pada zaman dulu seorang pelacur atau perempuan sundal kalau sudah mulai tua lalu istilahnya tidak laku, itu mucikarinya saudara itu berusaha mendandani perempuan ini dengan pakaian-pakaian yang mewah. Diberikan parfum yang mahal. Dengan harapan ini perempuan yang sudah kurang laku itu akhirnya membuat laki-laki lain tertarik lagi dengan dia. Tetapi saudaraku, modal yang dikeluarkan oleh mucikari dengan membeli pakaian-pakaian mahal, pakaian-pakaian mewah dengan parfum yang bagus, itu nanti yang bayar ya perempuan itu dalam bentuk hutang. Nih, saya lihat kamu sudah kurang laku. Saya belikan pakaian yang mewah, kamu berhias dengan bagus. Ini parfum yang bagus, tetapi ingat ini dihitung. Nanti kalau kamu dapat uang kembalikan kepadaku. Tapi saudara, sekalipun Gomer sudah berpakaian yang bagus, yang mahal dengan parfum yang mahal, tetap saja tidak ada yang datang kepada Gomer. Akhirnya apa? Hari lepas hari hutangnya makin menumpuk. Hari lepas hari hutangnya semakin banyak. Kondisi Gomer pada waktu benar-benar terpuruk. Karena apa? Hutangnya semakin banyak. Dalam kondisi itulah Nabi Hosea datang lagi kepada Gomer. Ayo kembali kumpul dengan aku. Kamu istriku yang sah. Ayo kembali. Saudara, luar biasa. Luar biasa ini Nabi Hosea saudaraku. Ayo pulang ke rumah. Anak kita menunggu. Ketika dia mau ambil ini Gomer, mucikarinya bilang tunggu dulu. Dia hutangnya banyak, lunasi dulu hutangnya, baru ku lepaskan ini Gomer. Akhirnya apa saudaraku? Nabi Hosea bayar itu hutang dari Gomer itu sehingga lunas dan akhirnya Gomer
kembali kepada Hosea. Saudara tahu benda? Kitalah Gomer itu. Amin saudara. Kitalah Gomer itu. Dulu ketika kita belum mengenal kebenaran, kita hidup liar, kita hidup bebas, kita hidup apa maunya di kita. Apa yang kita anggap baik kita lakukan. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, saudara dan saya ditangkap. Dan Alkitab katakan kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Wow. Tetapi setelah kita menjadi ahli waris kerajaan surga, setelah kita menjadi anak-anaknya, seringkali kita seperti Gomer. Tuhan yang sudah begitu sayang kepada kita, Tuhan yang sudah mencintai kita, apa adanya sering kita tinggalkan Tuhan. Kita menganggap Tuhan belum cukup. Kita masih suka kepada kehidupan lama. Seperti Gomer, sudah dicintai Hosea, tetapi keluar lagi dengan melakukan hal-hal kehidupan lama. Ayo saudara, saudara tahu sebagaimana Hosea harus melunasi untuk mengambil kembali Gomer dari mucikari. Yesus pun juga sudah melunasi kita di atas kayu salib. Amin saudara. Untuk saudara terlepas dari ikatan dosa. Untuk saudara terlepas dari kuasa-kuasa kegelapan. Harganya bukan emas dan perak, tetapi harganya dengan darah Yesus sendiri. Jadi kalau kita tidak menyadari akan pengorbanan Yesus yang begitu luar biasa, saya katakan sungguh keterlaluan kalau kita tidak tahu bersyukur. Ayo, kita semua digambarkan seperti Gomer, punya latar belakang gelap, lalu diangkat oleh Tuhan. Harapan Tuhan, kita terus memiliki hubungan yang indah, kita terus memiliki hubungan yang akrab, semakin dekat, semakin dalam dengan Tuhan. Tetapi faktanya apa? Kita masih sering kembali kepada kehidupan lama. Kita masih sering kembali kepada kehidupan lama. Seperti Gomer, kembali kepada pekerjaan lama. Tetapi kasih Hosea tidak berhenti. Demikian juga dengan kasih Tuhan Yesus. Sekalipun kita sudah jatuh, Tuhan masih datang. Dan harganya dia harus rela menderita. Amin saudara. Ayo, ingat bagaimana kasih Tuhan itu begitu luar biasa, saudaraku. Ingat pengorbanannya begitu luar biasa. Saya akan baca ayat ini. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas. Kita ini bukan kredit, saudaraku. Yesus mati untuk membayar saudara, harganya lunas. Karena itu muliakanlah Allah. Jadi, siapa yang sudah merasa ditebus oleh darah Yesus, angkat tangan. Haleluya, hargai pengorbanan Yesus. Kalau Gomer, kalau Hosea harus mengeluarkan begitu banyak uang untuk menebus Gomer, Yesus mengeluarkan darahnya sampai saudaraku, sudah tidak ada darah lagi, yang keluar tinggal air karena darahnya habis. Itulah saudaraku harga saudara dan saya. Ayo, kita mau dekat dengan Tuhan di hari-hari ini. Ya, kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Dan itulah yang ada di hati Tuhan. Aku ingin engkau menjadi istriku. Wow. Sekalipun kehidupan saudara dan saya seperti Gomer, tetapi Tuhan tetap mengasihi saudara-saudara.
Apakah saudara mau belajar mengucap syukur atas kebaikan Tuhan? Apakah saudara mau belajar mengucap syukur atas kebaikan Tuhan? Lihat isi hati Tuhan. Sementara iblis berusaha memisahkan kita. Sementara iblis berusaha menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapi Tuhan ingin menarik kita. Manusia, di manakah engkau? Artinya apa? Allah ingin kita menyatu kembali. Ayo saudaraku, jangan tinggalkan Tuhan. Semakin setialah kepada Tuhan di hari-hari ini. Semakin dekatlah, semakin punya kerinduan. Aku ingin terus dekat dengan Tuhan. Karena apa? Aku sudah ditebus dan aku sudah lunas dibayar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Haleluya. Sementara saudara merenungkan firman Tuhan, ayo tempatkanlah dirimu. Tuhan, selama ini rupanya aku ini seperti Gomer. Aku hidup dalam kegelapan. Aku hidup dalam dosa, tetapi Engkau sudah mengangkat aku. Tetapi aku sering meninggalkan Engkau. Aku sering mengecewakanmu Tuhan. Tetapi sekalipun aku telah mengecewakanmu, Engkau pun tidak berhenti mencari aku. Itu satu kasih Tuhan yang begitu luar biasa saudara. Kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Ayo, jangan mau lagi ikut strateginya, ikut taktiknya iblis untuk kita dipisahkan. Dan salah satu tanda kita ucapan syukur, saudara, seperti pagi hari ini, kita datang kepada Tuhan selama